Selamat pagi dan salam sejahtera buat kita semuanya. Baiklah, bertemu lagi dengan Teacher Sastri. Saat ini kita akan masuk ke materi pembelajaran kita. Di minggu sebelumnya kita sudah membahas tentang persilangan monohibrid. Nah, hari ini kita akan membahas tentang persilangan hibrid. Sebelum teacher menjelaskan panjang lebar tentang persilangan hibrid ini, terlebih dahulu teacher menyampaikan tujuan pembelajaran kita. Tujuan pembelajaran ini yaitu peserta didik diharapkan dapat memahami struktur DNA dan kromosom sebagai materi genetik, memahami hukum pewarisan sifat. Nah, hukum pewarisan sifat itu yaitu hukum Mendel pertama dan hukum Mendel kedua. Itulah yang akan kita bahas untuk saat ini, yaitu tentang persilangan monohibrid dan persilangan dihibrid. Selanjutnya, menjelaskan pewarisan sifat pada manusia. Menjelaskan kelainan sifat menurun pada manusia. Menerapkan pewarisan sifat dalam pemuliaan makhluk hidup. Nah, sedikit teacher review tentang hukum Mendel pertama dan kedua. Hukum Mendel adalah hukum mengenai pewarisan sifat pada organisme yang dijabarkan oleh Gregor Johann Mendel dalam karyanya Percobaan mengenai persilangan tanaman. Hukum yang dikemukakan oleh Mendel ini terbagi atas dua bagian, yaitu yang pertama adalah hukum pemisahan dan hukum berpasangan secara bebas. Nah, hukum pemisahan ini dikenal sebagai hukum pertama Mendel. Hukum pertama Mendel ini berlaku untuk persilangan monohibrid. Sedangkan hukum berpasangan secara bebas ini dikenal sebagai hukum kedua Mendel. Ini berlaku untuk persilangan dihibrid. Nah, perhatikan video yang saya tayangkan. Persilangan dihibrid tanaman. Ya. Misalkan persilangan antara buah mangga, ya, contohnya persilangan buah mangga ya, buah mangga besar dan manis dan persilangan buah mangga kecil asam. Nah, saya jelaskan satu persatu. Nah, buah mangga besar dilambangkan dengan B besar, ya. Sedangkan buah mangga kecil dilambangkan dengan B kecil, dan buah mangga yang rasanya manis dilambangkan dengan N besar, buah mangga yang rasanya asam dilambangkan dengan M kecil. Nah, bagaimana parental daripada persilangan tanaman ini? Nah, parentalnya adalah buah mangga besar asam, ya, disilangkan dengan buah mangga kecil rasanya manis, ya. Buah mangga yang besar rasanya asam itu dilambangkan dengan B besar, B besar. Ini untuk buah mangga besar dan rasanya asam itu M kecil, M kecil. Disilangkan dengan buah mangga yang ukurannya kecil, B kecil, B kecil. Yang rasanya manis, M besar, M besar. Nah, diperolehlah gametnya G1. Nah, B besar ini merupakan homozigot. Jadi yang dituliskan hanya satu, yaitu B aja. Sedangkan M kecil ini homozigot juga. Jadi dia bersifat homozigot. Jadi yang dituliskan adalah M
kecil, satu saja dituliskan M-nya. Demikian juga untuk B kecil, M besar. Karena B kecil ini homozigot, jadi yang ditulis hanya B-nya saja 1. Sedangkan M besar ini, yang mangganya rasanya manis, karena dia homozigot, jadi yang dituliskan hanya salah satu M-nya itu, yaitu M besar. Nah, F1-nya, fenotipnya ya, turunan pertamanya, nah, kita tuliskan B besar, cara seperti yang dijelaskan di video sebelumnya. Jadi, B besar ini disilangkan ke sini, ke B kecil, sehingga dapatlah B besar B kecil. Dan M kecil ini silangkan ke M besar, sehingga diperolehlah M besar M kecil. Jadi, ini adalah buah mangga besar, rasanya manis. Ya, yang diharapkan pun turunan daripada mangga ini maunya besar dan manis rasanya. Untuk parental kedua, turunan pertama dikalikan dengan turunan pertama itu juga, ya, yaitu kita masukkan ya, B besar BM kecil, saya ulangi, B besar B kecil, dari sini kita turunkan ya, M besar M kecil disilangkan dengan penotip F1 juga, B besar B kecil, M besar M kecil. Nah, B besar, ya, B besar ini kita pisahkan dulu, B besar, B kecil seperti ini. M besar, M kecil ini kan sudah sama, jadi satu aja kita ambil, yang ini aja. Dan terus kita silangkan. Pertama, B besar disilangkan ke M besar, B besar disilangkan ke M kecil, selanjutnya B kecil disilangkan ke M besar, B kecil disilangkan ke M kecil, sehingga kita dapat memperoleh gamet keduanya. Gamet kedua yaitu B besar, M besar itu kita peroleh dari yang teacher jelaskan sebelumnya, yaitu persilangan F1 dan F1. Jadi ini kita tarik satu persatu ya. Kita pisahkan B besar, B kecil, M besar, M kecil, kita silangkan ini ke sini, B besar disilangkan ke M besar, B besar disilangkan ke M kecil, kemudian B kecil disilangkan ke M besar, B kecil disilangkan ke M kecil, sehingga diperoleh B besar M besar, B besar M kecil, B kecil M besar, B kecil ke M kecil. Nah, hasil persilangan F1 di sini juga karena sama ya, jadi sama juga hasilnya. Kemudian BM besar di sini disilangkan ke BM besar yang di sini. Kemudian BM besar yang di sini silangkan ke BM kecil, demikian seterusnya. Ya, B besar M kecil juga disilangkan ke B besar M besar. Seterusnya sampai ke BM kecil, B kecil ke M kecil. Demikian juga B kecil, M kecil disilangkan ke B besar ke M besar. Seterusnya B kecil, M kecil disilangkan ke B besar, M besar, demikian seterusnya. Ya, seperti ini. Ya, sehingga diperolehlah tabel seperti ini. Ya, ini yang saya jelaskan tadi, mengenai yang saya jelaskan tadi. Terus kita pindahkan B besar, M besar, B besar, M kecil, B kecil, M besar, B kecil, M kecil.
Demikian juga di tabel yang sebelah sini yang tidak tunjukkan dalam video ini. Nah, hasil B besar, M besar itu hasil persilangan B besar, M besar, B besar, N besar. Jadi silangkan ke sini. Terus hingga BM besar, M besar ke BM kecil, M kecil. Seperti itu. Nah, inilah hasilnya. Demikian juga untuk yang di bawah ini. Ya. Nah, hasil persilangannya. Sehingga diperolehlah rasio genotipnya. Ya. Rasio genotipnya, lihat. Kita ambil masing-masing gamet tersebut, ya. Yang ini kita pindahkan B besar, M besar, kita bandingkan ke sini. Kita pindahkan ya. Nah, berikutnya M besar, kita ulangi, B besar, M besar, M kecil, kita pindahkan ke sini. Sudah. Kita bikin warna supaya membedakan mana yang gametnya serupa, ya, biar jangan kita tulis berulang-ulang. Kita buat pembedaannya dengan menggunakan pensil warna atau menggunakan stabilo, ya. Nah, untuk B besar, M besar itu ada satu aja, ya. Terus untuk B besar, M kecil itu ada berapa buah? 1, 2. Oke, berikutnya kita masuk ke B besar, B kecil, M besar. Itu ada berapa? Ada 2. 1, 2. 1, 2 ya, 1, 2. Nah, untuk B besar, B kecil, M kecil ada berapa? Ada 4 ya, 1, 2, 3, 4. Berikutnya, untuk B besar, M kecil ada berapa? 1 aja ya. Untuk B besar, B kecil, M kecil, ada berapa buah? Ada 2. Selanjutnya, B kecil, M besar, ada berapa? Ada 1 ya, B besar, M besar. Coba lihat, ada 1. Selanjutnya B kecil, M kecil, jumlahnya 1. Untuk ukuran mangga yang besar, rasanya manis, cara melihat rasio genotipnya itu yaitu kita lihat yang B-nya yang besar dengan M yang besar. Nah, berapa? Kita lihat ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ya, jadi yang huruf B-nya besar dan M-nya besar itu adalah ukuran mangga yang besar dan manis, ya. Terus untuk ukuran mangga yang besar rasanya asam, kamu lihat yang B-nya itu besar, dan M-nya kecil. Nah, ada berapa buah? Kita lihat pada tabel ini ya. 1, 2, 3. Nah, 3 ya. Untuk
buah mangga yang ukurannya kecil rasanya manis, kita lihat B-nya yang kecil, M-nya yang besar. Oke, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3 ya. Terus untuk mangga ukuran kecil, rasanya asam, kita lihat B-nya yang kecil, M-nya yang kecil juga. Berarti yang ini, B kecil, B kecil, M kecil, M kecil. Ya, jadi rasio fenotipnya untuk mangga besar manis adalah 9, untuk mangga besar asam 3, untuk mangga kecil rasanya manis 3, untuk mangga ukurannya kecil asam 1. Nah, 16 buah ini adalah diperoleh dari total seluruh rasio fenotipnya itu, yaitu 9 tambah 3 tambah 3 tambah 1, diperoleh sebanyak 16 buah. Nah, bagaimana kita mendapatkan bahwa berapa persentase buah mangga yang besar rasanya manis? Kamu lihat dari rasio fenotipnya itu, buah mangga yang besar rasanya manis itu ada 9. Total seluruhnya ini adalah 16, ya. Dikalikan 100, diperolehlah sebanyak 56,25%. Oke, sampai di sini dulu materi yang saya sampaikan. Saya berharap anak-anak semua bisa paham dengan apa yang saya sampaikan. Dan saya juga sangat berharap bahwa materi ini bermanfaat buat kalian semuanya. Sekian dan terima kasih. Sampai bertemu kembali. Bye.